Kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titans. Masih bersama kami di sini Bapak Kusuma Martanto, CEO dan co-founder Blibli. Pak, saat ini saya mau bertanya soal engine revenue, Pak. Mungkin bisa Bapak gambarin, tadi Bapak cerita soal take rate. Itu mesin pendapatannya Blibli sekarang seperti apa sih, Pak? Iya. Dari mana aja, Pak? Jadi mungkin ya, saya ceritakan sedikit mengenai market dulu, Mas. Ya, kalau dulu yang namanya teknologi startup, apalagi e-commerce, bilangnya apa? Apa, Pak? GMV, GMV, GMV. Ya, Jualannya itu ya, Pak ya? iya, GMV, GMV, GMV. Kami melihat sebetulnya bagaimana itu menjadi revenue. Ya, nah makanya tadi dari awal bisnis model kami dengan B2C. B2C itu secara commission, secara margin itu lebih baik, lebih sehat. Ya, apalagi kami dengan bekerja sama menjadi tier one partnernya brand-brand ternama di dunia yang tadi saya sudah sebut seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan yang terbaru Mas Apple tadi saya belum cerita. Kami juga sudah ditunjuk menjadi strategic partner, tier one partner untuk pasar Indonesia. Produk-produk Apple semua ada di Blibli, Pak? Semua, Pak. Oke. Ya, nah itu dari situ kita melihat bagaimana revenue kita, ya revenue kita itu bagaimana bisa naik, karena itu kan real, ya itu sesuai dengan aturan accounting pembukuan. Kemudian kita melihat take rate-nya, kemudian bagaimana kita mengoptimisasi gross profit kita, ya dengan tentunya mengoptimisasi cara kita sourcing barang, cara kita bekerja sama dengan partner-partner yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Bagaimana kita mengoptimize OPEX di dalam, ya, baik biaya marketing, kemudian biaya pengiriman, logistik, packing dan lain-lain, ya. Itu kami terus optimize, Mas. Dengan itu kita melihat take rate kami tambah bagus, gross profit kami tambah bagus, ya, dan cost-nya juga tambah turun, ya, ya. Menurut kami adalah road for profitability-nya sangat jelas, gitu. Oke, Pak. Pak, tapi banyak orang juga yang berpendapat bahwa sentimen pasar ini, Pak, Ya, model ya. bisnisnya Blibli itu nggak jauh beda nih, Pak, dengan pemain-pemain yang lain, Pak. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa Blibli itu berbeda dan punya future yang cerah gitu, Pak? Ya. Satu, ya. Kami di e-commerce-nya itu fokus di B2C, Mas. Ya. Tadi saya bilang barangnya berkualitas, barangnya asli, ya. Dijamin ya, Pak? Dijamin, ya. Kemudian experience-nya harus paling bagus. B2C, kami bekerja sama dengan brand-brand terkemuka, baik global, nasional, maupun UMKM, margin kami lebih sehat. Ya. Itu udah beda, Mas. Karena kalau beli barang di kami, sebetulnya nggak usah milih, nggak usah mikir. Nggak usah mikir, ini barangnya asli apa enggak. Oh, ini siapa yang menyediakan, Udah siapa pasti yang asli, jual. Pak? Sudah, karena kami kurasi, kami pilih. Kami pilih partnernya yang boleh berjualan di platform kami. Kami pilih, kami terus monitor, kami ini ya. Jadi itu satu, itu sudah beda. Mungkin kalau di platform lain harus pinter-pinter nih, harus lihat-lihat dulu ini itu. Kalau di kami istilahnya ketemu barangnya yang disuka, udah deh, kita jamin asli. Kalau sampai ada kesalahan, nggak usah khawatir, 15 hari return policy, free. Diganti ya, Pak? Diganti, ya. Dan gampang sekali. Kurir kami bisa datang menjemput barang yang lama sambil memberikan barang penggantinya. Ya. Kemudian kedua, kami juga mempunyai salah satunya adalah fitur tukar tambah. Orang Indonesia tuh suka sekali gadget, Mas ya. Gonta-ganti aja, Pak? Oh yes, makanya dari awal waktu itu kami mulainya dengan itu, ya. Dan kami sekarang menjadi leader lah di 1P Omnichannel itu. Nah, dengan tukar tambah, itu kita memberikan affordability sebetulnya ke konsumen di seluruh Indonesia. Ya. Karena kalau orang mau ganti model baru, mikirnya begini, yang lama mau diapain ya? Terus kemudian kalau saya mau jual lagi, jualnya kemana ya? Kemudian harganya kalau saya ditawarin oleh toko A atau toko B,
barang bekasnya nih, saya dapat harga bagus nggak? Nah, itu semua kami bisa berikan solusi. Karena sekarang ada fitur tukar tambah itu, di online orang tinggal milih, saya maunya tukar tambah. Langsung, Itu mesin, Pak? ya mesin, secara teknologi kita mendiagnosa gadget Bapak, kemudian kita memberikan tawaran yang terbaik. Ya. Nah, begitu Bapak setuju, tinggal bayar beda harga Kurangannya aja, Pak, ya? dengan barang yang baru. Nah, setelah itu ngapain? Nggak usah ngapa-ngapain. Karena kurir kami akan datang, mengecek barang yang mau ditukar tambahkan, semuanya oke, kita ambil, kita berikan Bapak yang baru. Cepet tuh, Pak, prosesnya, Pak? Oh iya Pak, itu kalau diagnosa itu sekitar setengah menit. Oh, Jadi cuma 30 detik kan sangat cepat dan sangat mudah. Nah ini tukar tambah ini sekarang juga available di toko-toko offline kami juga. Ya, jadi itu affordability-nya juga dapat. Ya. Pengiriman jangan ditanya karena kami selain bekerja sama dengan mitra-mitra 3PL yang bagus di Indonesia, kami juga mempunyai jaringan distribution sendiri. Kami ada 14 warehouse, 30 hubs, ya, kami mempunyai last mile delivery, sehingga experience-nya lebih terjamin. Tetapi yang lebih menarik adalah this ecosystem ini. Jadi nomor satu B2C, omni-channel, ya, ekosistem. Kalau saya mau perlu travel, pada saat saya sudah booking tiket, pada saat saya sudah menemukan hotel yang saya mau, baru sadar, oh, tas travelnya kok rusak. Nah, di dalam tiket ada beli-belinya, langsung bisa ditawarkan. Tuh. Dan vice versa, Mas. Pada saat lihat-lihat di e-commerce, saya kepingin travel nih, ya sudah, ada tiket juga di dalam. Jadi ini semua terintegrasi, ya. Dan juga tadi loyalty points itu. Jadi orang senang transaksi terus ya, Pak, di situ, Pak, ya, tanpa perlu registrasi dan macam-macam lagi, Pak, ya? Ya, kami bersyukurlah kami mendapatkan kepercayaan dari konsumen di Indonesia. Jadi konsumen kami terus bertumbuh, transaksi per konsumennya juga terus bertumbuh dengan take rate yang lebih sehat, dan kami juga dipercaya oleh brand-brand terkemuka di global, di nasional maupun UMKM. Wah, Pak, satu pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum kita tutup, Pak, Bapak kan sebagai co-founder ya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Blibli dari awal Bapak mendirikan sampai sekarang itu memang luar biasa, dan optimisme ke depan itu seperti apa sih, Pak? Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ini pertanyaan yang emosional nih, Mas, buat saya. Karena saya sebagai salah satu co-founder ya di Blibli, saya sangat bangga tentunya. Dan saya bersyukur, ya. Dan tentunya ini bukan kerjaan saya, Mas. Ini kerjaan tim. Kerjaan teman-teman semua yang ada di Blibli, sekarang ada di Tiket juga dan Rents, ya. Dan tentunya konsumen. Kalau konsumen nggak memberikan bisnisnya ke kami, Nggak ada kepercayaan, ya, nggak jalan, Pak. Nggak ada Blibli hari ini. Benar. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar, menjadi motivasi kita untuk terus lebih baik. Kemudian kepercayaan dari mitra bisnis tadi, Mas. Ya, yang semakin hari semakin bertumbuh, padahal persaingan banyak. Betul. Tetapi mereka tetap memilih kami sebagai mitra strategisnya. Ya. Dan yang ketiga, tentunya dengan sponsor kami yang berkomitmen secara jangka panjang. Dengan itu saya cukup confident ya, karena kita nggak mau yang aneh-aneh. Kita fokus ke konsumen, kita fokus ke bangun bisnis yang sustainable, fundamentalnya kuat, building blocknya sudah ada semua. Saya rasa ini ke depannya malah akan lebih bagus lagi. Gitu. Oke, Pak Kus, luar biasa, Pak. Ngobrol-ngobrol, Pak, semoga IPO Blibli itu, Pak, bakal menjadi favorit nih, Pak, di pasar, Pak. Dan semoga ke depan fundamental Blibli makin bagus, dan sukses buat Bapak dan tim, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih, sama Pak. sukses selalu. Sukses selalu, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih, Andi, Pak. ya. Baik, pemirsa, demikian perbincangan seru saya bersama CEO dan co-founder Blibli, Pak Kusumo Martanto. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa kembali bersama saya, Wahyu Daniel, dalam program Talk to Titans CNBC Indonesia.